Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma jam'an hadza jam'an marhuma wa zafarhuna min ba'dihi tabarakun Maksum amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insya Allah kalian semua akan bisa mendengarkan penjelasan Bapak terkait dengan Asmaul Husna. Mudah-mudahan kalian semua diberikan rezeki oleh Allah sehingga dapat membuka konten YouTube yang Bapak buat ini. Hal ini penting karena apa? Karena sesuai dengan aturan pemerintah bahwa pembelajaran diharuskan menjadi dua. Ada pembelajaran daring, ada pembelajaran luring. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka akan terlambat apabila kita hanya mengadakan tatap muka saja. Oleh karena itu, yang memang sedang ada di rumah, Bapak akan menyampaikan materi ini melalui konten YouTube. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak, bisa mendengarkan, dan bisa mencatat hal-hal yang penting yang nanti akan Bapak sampaikan. Bahwa hari ini Bapak akan menyampaikan masih kelanjutan daripada Asmaul Husna, ya. Mudah-mudahan Asmaul Husna yang kemarin sudah kalian pelajari, yaitu tentang Al-Ajiz, artinya Allah Maha Perkasa, Al-Basit, artinya Allah Maha Melapangkan, Al-Ghani, artinya Allah Maha Cukup atau Maha Kaya, Ar-Ra'ub, artinya Allah Maha Pengasih, Al-Bar artinya Allah Maha Baik, dan Al-Fatah artinya Allah Maha Pembuka Kebaikan dan Pemberi Keputusan. 6 Asmaul Husna itu sudah kita pelajari, dan yang sekarang 4 lagi akan Bapak bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap serius mengikuti daripada materi yang akan Bapak sampaikan ini. Jadi memulai yang kemarin bahwa Asmaul Husna itu sebenarnya ada 99. Apa itu Asmaul Husna? Itu nama-nama Allah yang baik. Nama-nama yang baik atau nama-nama yang mulia yang dimiliki oleh Allah. Dan kita bisa memakai nama-nama tersebut asal menggunakan kata dasarnya, kata awalnya. Misalnya Al-Ajiz, jangan hanya Al-Ajiz, tapi harus ada sebelum Al-Ajiz, yaitu misalnya Abdul Aziz yang laki-laki. Kalau perempuan Siti Nur Aziza dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Adil. Apa itu Al-Adil? Al-Adil itu adalah Maha Adil. Jadi Allah akan membawa kita kepada keadilan yang sesungguhnya, keadilan yang sebenarnya. Kalau di dunia mungkin yang banyak uang itu bisa membeli pengadilan, ya kan? Walaupun dia salah gitu. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Tetapi nanti kalau hukum Allah nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ketika kita salah di dunia, maka nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Jadi Allah sangat adil, mendetail, ya. Dan mudah-mudahan sifat Al-Adil ini menurun, ya, memasuki ruh kalian semua, sehingga nanti ketika kalian menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana gitu, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Selanjutnya Al-Hayyu. Ya, apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu itu ada artinya Allah Maha Hidup. Beda dengan manusia. Manusia itu ada satu titik awal dan pada akhirnya ada satu titik akhir. Hidup kemudian berakhir dengan kematian. Dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami kematian. Jadi kalau Allah mah hidup selama-lamanya, tidak berawal, tidak berakhir, gitu. Paham ya? Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kalian semangat, ya kan? Optimis karena Allah Maha Hidup. Pegangan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Shadaqallahul azim. Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu Al-Baqarah ayat 255. Beda dengan kita. Kalau kita itu sebagai manusia kadang ada satu titik kelelahan, dan ketika kita lelah maka kita harus tidur, gitu kan? Kalau kita sudah tidur maka tidak ingat apa-apa. Tetapi Allah beda dengan makhluknya. Allah itu sang pencipta. Allah tidak pernah tidur. Ya, jadi semua aktivitas yang ada di alam dunia ini Allah selalu monitoring, walaupun dibantu oleh para malaikat-malaikat. Tapi tetap Allah itu Maha melihat apapun yang dikerjakan oleh makhluknya. Ya, daun-daun yang berguguran itu Allah melihat, gitu. Allah memperhatikan, Allah tahu, gitu. Ya, oleh karena itu tetap semangat karena di samping kita ada Allah. Di belakang kita ada Allah, di depan kita Allah. Ya, gitu. Selanjutnya ada Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. Jadi Allah tinggal mengucapkan kun fayakun, jadi jadilah, gitu. Tapi kalau kita tidak, ya, nasi yang kita makan asalnya dari beras dari padi harus dari bibitnya diolah, ya kan? Diolah sedemikian rupa sekian bulan baru panen. Itu berapa proses itu kan? Jadi kita itu sebelum makan, sebelum menjadi nasi itu berapa proses, berapa orang yang membantu, gitu. Jadi kita mah tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, di sini pentingnya kita tidak boleh sombong, harus saling tolong-menolong. Kalau ada kesulitan, kasih kalau memang kita ada, gitu ya. Jangan diantap, jangan didiamkan, jangan diabaikan. Karena kalau tetangga kita sakit, tetangga kita perlu pertolongan, dan kita memang punya, dan memang kita orang kaya, maka harus diberikan, harus dikasih, supaya dia pun mendapatkan kesenangan, ya kan? Mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang-orang yang sukses, ya kan? Bisa hidup mandiri, tapi tetap pertolongan harus berdoa kepada Allah, gitu ya. Ada firman-Nya sebagai berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam Al-Imran ayat kedua juga dijelaskan. Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi berbahagialah kita sebagai makhluknya, selalu dimonitoring, selalu dipantau, diurus oleh Allah, gitu kan. Hanya kewajiban kita melaksanakan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan.
Ketika kita melaksanakan perintah Allah dan kita menjauhi larangan-larangan Allah, berarti kita sudah takwa kepada Allah. Iman, Islam, iman, takwa. Islam mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita iman, ya kan, percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat-malaikat Allah, percaya adanya rasul-rasul Allah, percaya ada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar Allah. Kemudian kita bertakwa. Ketika sudah bertakwa, insya Allah menjadi manusia sempurna. Manusia setengah sempurna lah, tidak ada yang paling sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir pembahasan kita yaitu Al-Latif, ya. Apa itu Al-Latif? Al-Latif arti maha lembut. Allah maha lembut. Makanya Allah senang dengan orang-orang yang santun, orang-orang yang beretika baik. Allah sangat senang, ya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini, insya Allah, ya, ucapan kita, perbuatan kita, ya, lembut, ya, tidak menyinggung orang lain, ya kan. Kalau kita lembut, insya Allah kawan kita menjadi banyak dan tidak ada musuh, gitu, ya. Dan hadisnya maksud Bapak suratnya yaitu surat Al-Mulk ayat 14. Ala bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau yang dirahasiakan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Nah, pesan Bapak, marilah kita senantiasa mencari hikmah-hikmah, ya, mencari arti-arti daripada Asmaul Husna, dan semoga jiwa kita, ruh kita dapat mengikuti apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Itu, ya. Jadi alhamdulillah materi telah tuntas, ya, mulai dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian disusul dengan uji kompetensi 1, uji kompetensi kedua. Mudah-mudahan nanti ini uji kompetensi yang terakhir kalian bisa mendapatkan nilai KKM yang terbaik, ya. Jadi harus bertahap, berproses. Yang kompetensi pertama dapat 50, kedua harus 70, dan ketiga harus 90. Itu berarti kalian sudah belajar dengan serius, kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, gitu. Dan yang terakhir, dengan kita memahami Asmaul Husna, maka ada hikmah. Hikmah-hikmah di sini mudah-mudahan sudah ada pada diri kalian. Kalau kalian memang paham apa itu Asmaul Husna, ya. Yang pertama, hikmahnya hati menjadi tenang. Kalau kita hafal Asmaul Husna, paham, hati menjadi tenang. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri bahwa kita juga bakal mati, bakal meninggal, ya. Oleh karena itu senantiasa dijaga ucapan kita, perbuatan kita, supaya tidak merugikan orang lain, gitu, ya. Dan yang selanjutnya, dengan kita hafal Asmaul Husna, maka memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jiwa sosial tinggi maksudnya gini, ketika ada kebakaran di lingkungan kita, kita membantu, ya kan, jangan kita diam. Atau ada yang kebanjiran, gitu kan, maka kita juga membantu. Itu jiwa sosial kita harus dimunculkan. Kemudian selanjutnya akan menjadi taat. Kalau kita hafal Asmaul Husna, insya Allah kita akan menjadi taat kepada siapa? Kepada Allah, dan tentunya kepada orang tua kita. Dan yang terakhir, insya Allah kita akan senantiasa bersyukur, ya kan. Jadi segala kejadian, segala musibah senantiasa disyukuri, kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan di balik hal-hal yang buruk, ya kan, pasti ada hikmahnya. Barangkali itu saja, dan Bapak pesan kepada kalian yang punya LKS, langsung dilihat lagi, ya, sambil dilihat apakah benar
ucapan yang Bapak sampaikan. Kalau salah nanti kalian bisa mengkritik ya, bisa memberikan solusi. Pak, ini salah Pak, ini harus begini ya, Bapak akan terima gitu. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat, kalian bisa memahami penjelasan ini ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.